Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita berdiam di hadapan Tuhan, kita bertenang. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan, penuhi dengan kasih-Mu, kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah, dan ku bersyukur menyembah, penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Selamat pagi semua. Selamat datang ke Gereja Suruh Selamat Kudus kita. Minggu ini sangat unik sekali sebab kami ada seramai 16 orang yang akan ditetapkan. Jadi mari kita bersama-sama untuk doakan semua calon yang akan ditetapkan. Tapi masa hari sekarang, mari kita sediakan hati kami untuk menyembah Tuhan. Amen. Amen. Mari kita bagi kemuliaan kepada Tuhan dan Mari jemaat Tuhan, kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari satukan hati kita pada pagi ini untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, karena Dia layak. Amin. Katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan Dia. Gloria. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sekali lagi, gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Dan biarlah kami menaikkan syukur kami melalui pujian kami. Karena Engkau Tuhan layak dipuji, layak disembah. Dan tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu Engkau hadir di sini dan setialah untuk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa dan manusia kan nyanyikan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Katakan Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Yesus, Hosana termulia. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti mata-Mu, ajarku mengasihi seperti-Mu. Lembutkanlah hatiku agar ku hidup hanya bagi-Mu Di sepanjang umurku untuk selamanya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. sekali lagi Hosana, 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 Hosana termulia.
Hosana. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan lebih keras lagi, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan, sekali lagi, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan api Roh-Mu. Haleluya. Kami memuja-Mu, kami meninggikan-Mu, karena Kau layak Tuhan.
dan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami. Terutamanya bagi 16 calon-calon kami yang akan sedia. Saya berdoa hati mereka bersedia untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bagi semua yang hadir pada pagi ini, sama juga keinginan akan hadirat-Mu, akan kuasa Roh Kudus, supaya dalam iman kami, dalam hidup kami, dan kehidupan rohani kami akan terus dibangkitkan. Tuhan, kami serah kepada-Mu. Bila pagi ini Tuhan berbicara dalam hidup kami, berbicara kepada kehidupan kerohanian kami. Tuhan, kami bersyukur. Dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Sorry ya. Ada cemas sedikit. Sekarang ialah masa untuk salam. Saya jemput kita untuk berdiri bersama-sama. Ya. Tuhan berserta kamu. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi dan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kepada orang-orang setia kehidupan yang baru melalui pembaptisan air. Pimpinlah dan kuatkanlah kami melalui Roh yang sama, agar kami yang telah dilahirkan kembali akan melayani Engkau dalam iman dan kasih, serta bertumbuh dalam kepenuhan anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah dihidupkan dan memerintah bersama-sama dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Cepat kita berduduk. Mari kita buka hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil daripada Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Efesus 6 ayat 10 hingga 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Simpson. Selamat pagi semua. Dan Tuhan besertamu. Ya, lebih-lebih lagi ya, sebelum kita meneruskan ya kebaktian, mari kita juga memberi dorongan kepada 16 saudara-saudari yang akan ditetapkan sebentar tadi ya. Haleluya. Saya jemput semua yang akan ditetapkan, sila berdiri semua calon-calon penetapan. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih, sila duduk. Haleluya. Hari ini ya adalah satu hari yang istimewa di mana kami akan menyaksikan dan juga berdoa untuk mereka yang akan ditetapkan. Dan selain daripada itu ya dalam bulan ini, bulan Oktober ini juga adalah satu bulan yang istimewa. Ya. Dan apakah ianya?
yang istimewa di dalam bulan ini. Di dalam bulan Oktober di seluruh dunia, gereja-gereja di seluruh dunia juga merayakan ataupun memperingati hari ataupun bulan penghargaan atas semua hamba-hamba Tuhan. Atas semua hamba-hamba Tuhan, tidak kira para padri, ada pastor, semua yang melayani di dalam pelayanan di office ataupun di dalam pelayanan, semua yang melayani, semua pemimpin-pemimpin sel dan sebagainya, kita dalam bulan ini akan menghargai mereka. Amin. Jadi pada hari yang dalam bulan yang istimewa ini, setiap anggota gereja juga digalakkan untuk berdoa untuk para pemimpin kita. Supaya perhubungan mereka dengan Tuhan Yesus akan semakin erat, dan juga berdoa untuk perlindungan atas mereka, bukan saja di dalam hidup dan juga di dalam pelayanan. Dan untuk mereka yang sudah berkawin, berdoa untuk keluarga, hamba-hamba Tuhan dan juga para pemimpin dan semua yang melayani. Berdoa juga untuk kekuatan, untuk ketabahan, dan berdoa juga supaya mereka dapat mempunyai kekuatan ilahi dan juga hikmat daripada Tuhan untuk terus melayani Tuhan dengan baik. Ada amin? Ada amin? Jadi dalam bulan ini jangan lupa mungkin kamu ada pemimpin-pemimpin sel kamu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Kalau Anda diberkati juga berkati mereka, belanja mereka makan, kopi-kopi pun baguslah. Dan juga para padri kita dan sebagainya. Dan juga bukan sahaja untuk mereka para pastor dan padri, mereka yang melayani di sini setiap minggu, mereka melayani kita juga akan perlu menghargai mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi oleh itu sebagai seluruh gereja pada hari ini bagi pihak saya berdiri di sini, bagi pihak semua para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja ingin berterima kasih kepada pucuk kepimpinan PCC dan juga untuk semua anggota gereja yang sekian lama ini senantiasa mengasihi, mendorong dan juga menghargai semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Dan juga saya di sini berdiri pada pagi ini bagi pihak semua anggota gereja. Ada amin? Untuk berterima kasih kepada semua para pemimpin gereja, padri, padri kita, pastor-pastor kita, dan juga semua para pemimpin gereja. Terima kasih atas pengorbanan dan juga atas pelayanan Anda semua. Haleluya. Mari kita memberi penghargaan kepada mereka semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita kembali kepada petikan yang baru saja dibacakan sebentar tadi oleh saudara Samson. Yang diambil daripada Efesus pasal yang ke-6 mulai daripada ayat yang ke-10. Tajuk hari ini untuk khotbah hari ini adalah menjadi seorang murid ataupun seorang pengikut Kristus yang kuat. Dan saya ingin menggunakan petikan ini dan khotbah hari ini untuk mendorong semua yang akan ditetapkan. Dan bukan saja untuk mereka tetapi memperingati kita semua yang mengikut Tuhan Yesus yang sama. Supaya hari ini iman kita akan diperkuatkan. Perhubungan kita dengan Tuhan Yesus akan dieratkan. Apa kelemahan-kelemahan kita, kita akan serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya juga akan menguatkan kita. Tabiat-tabiat ataupun kebiasaan Kristen yang kita lemah juga hari ini kita akan membuat satu keazaman untuk menguatkan semua disiplin-disiplin Kristen ini. Ada amin saudara? Mari kita berdoa dan berdoa agar Roh Kudus akan membantu kita memahami firman-Nya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang tidak berubah.
Tuhan, ajarilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Celikan mata rohani kami, telinga rohani kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami yang melihat firman-Mu, kami yang mendengar firman-Mu, juga akan menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, segala bisikan dan segala tuduhan dan segala yang coba yang menutup telinga kami daripada mendengar firman-Mu saat ini kami singkirkan dalam nama Yesus. Berbicaralah Bapa kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Amin. Mengapa saya memilih petikan hari ini di dalam Efesus pasal yang ke-6, ya adalah ini. Dalam 2 bulan yang lalu ini, mungkin ada beberapa antara Anda yang tahu, 2 bulan yang lalu saya telah mengambil yaitu sabbatical, yaitu masa rehat saya untuk bukan saja berehat, tetapi untuk belajar. Ya, dalam 2 bulan ini saya berada di England dan juga saya berada di Germany dan juga saya berada di Amerika Serikat. Ya, saya baru kembali minggu yang lalu. Dan apa yang sangat mengecewakan ataupun ya menyakitkan hati saya ya semasa saya di dalam sabbatical di England adalah melihat gereja-gereja yang dulu kalanya begitu kuat sehingga mereka dapat saja melayani tetapi dapat menghantar misionari-misionari ke seluruh dunia. Hari ini gereja-gereja di England ya semakin lemah. Banyak gereja-gereja yang telah ditutup. Banyak gereja-gereja yang dijual menjadi supermarket. Ya. Bangunan-bangunan gereja dijual menjadi masjid. Dijual menjadi pub. Tahu kamu pub? Ya, tempat minum. Ya, dan sebagainya. Dan melihat dan saya menghadiri ya gereja di sana ya dan gereja sana hanya sekadar 30-40 orang dan semuanya usia mereka 50 tahun ke atas. Tidak ada yang muda-muda. Dan hati saya ya sakit sekali. Dan saya juga tanya, mengapa gereja boleh menjadi begitu lemah? Mengapa gereja ya tidak lagi mempunyai impak ataupun dampak ke atas masyarakat? Mengapa di dalam gereja banyak kompromi dengan duniawi? Mengapa anak-anak muda ya tidak datang ke gereja lagi? Dan di dalam masa-masa demikian saya juga ya ada memikirkan lebih mendalam dan juga ya menilai pelayanan-pelayanan kita di gereja kita di sini. Dan saya juga dapati bahwa satu tren, ya satu persamaan mulai muncul. Apakah persamaan itu? Dan saya juga mulai melihat bahwa banyak anak-anak kita, bila mereka semasa kecil, sekolah minggu ataupun remaja, mereka giat datang ke gereja. Giat melayani. Tetapi setelah mereka ke university, setelah mereka keluar bekerja, mereka mulai tawar hati. Banyak yang berhenti datang ke gereja. Banyak yang berhenti melayani, banyak yang berhenti beribadah. Dan saya mulai tanya mengapa? Mengapa iman kita ini begitu cetek, begitu lemah? Sehingga bila kita sampai ke usia 20-an, kita mulai tawar hati. Iman kita mulai bergoyah. Banyak anak-anak Kristen kita kawin dengan orang yang beragama lain. Banyak yang masuk Islam. Dan sebagainya. Mengapa?
Jadi ini menjadi pokok persoalan dan juga pergumulan di dalam hati saya. Dan di dalam doa dan juga di dalam penilaian ini semua. Ya. Salah satu daripadanya adalah ya bahwa umat Kristen lemah. Lemah ya di dalam ya untuk membina satu tabiat Kristen yang kuat. Tabiat itu adalah kebiasaan ataupun satu disiplin, hidup disiplin yang kuat. Dan di dalam Efesus pasal yang ke-6 menunjukkan kepada kita bahwa cara untuk melawan si iblis dan juga dunia dan juga daging adalah melalui tabiat-tabiat ini. Sejak dari mula dari firman Tuhan telah pun menunjukkan kita. Tetapi saya melihat kelemahan ini di dalam gereja-gereja kita. Kami tidak mengandalkan ini, kami tidak mendorong. Kita hanya mengatakan tetapi kita tidak ya mendorong satu sama lain untuk melakukan. Dan oleh itu kita menjadi lemah. Kita mulai kompromi. Kita terikut-ikut dunia. Dan kita sendiri ya tertipu. Dan kita percaya akan segala tipu muslihat itu. Jadi oleh itu ya saudara-saudari. Firman Tuhan menyatakan kepada kita dengan begitu jelas. Bahwa kita hidup sebagai Kristen. Ya seluruh perjalanan hidup Kristen kita melawan 3 pakatan yang kuat. Yaitu 3 pakatan iblis. 3 pakatan ini adalah dunia, daging, dan iblis. Semua kata sama-sama dunia, daging, iblis. Apakah 3 pakatan ini? Dunia, daging, iblis. Apakah yang dimaksudkan di sini? Ini adalah 3 pakatan yang kita sering akan hadapi setiap hari. Mulai bukan sahaja di luar sana tetapi di sini juga. Sementara kamu duduk di sini. Ketiga kuasa ini akan ya menyerang kamu. Apalagi bila kamu jejak keluar daripada gereja. Serangan, pukulan, hambatan itu akan menjadi lebih kuat. Dunia bermaksud bahwa segala nilai-nilai duniawi yang di sekitar kita. Hari-hari kita melihat semua nilai-nilai duniawi. Apakah nilai-nilai duniawi? Kompromi. Seperti ya rasuah itu tidak apa-apa bah, biasa bah. Kopi saja bah. Nilai duniawi. Ya. Yang katakan, kemabukan itu tidak apa bah. Sekali-sekala bah. Ada hubungan seks sebelum berkawin. Biasa bah. Ini dunia modern bah. Jadi banyak anak-anak muda kita. Ya terikut-ikut dengan suara. Terikut-ikut dengan nilai-nilai duniawi ini. Selain daripada dunia, ya itu adalah di sekitaran kita. Kita juga melawan kuasa di dalam kita. Yaitu keangkuhan diri dan juga nafsu batinnya. Nafsu daging kita. Dan oleh itu ya saudara-saudari, ini bukan sahaja di keliling kita. Kami harus melawan, kita juga harus melawan apa yang ada di dalam kita. Musuh, kamu bukan sahaja di luar. Musuh
Anda dan saya adalah orang yang kita lihat di depan cermin. Halo? Siapakah musuh yang di depan cermin kita? Kata pada kawan sebelahmu, kaulah tuh. Iya. Saudara-saudari. Mungkin salah satu daripada musuh yang paling susah kami mau lawan adalah diri sendiri. Sebab kita selalu ada banyak alasan untuk diri sendiri. Tidak apa-apa. Sekali-sekala bah. Tuhan fahami bah. Dan sebagainya. Amin saudara. Jadi bukan sahaja dikeliling, semua kata keliling. Kita juga melawan musuh di dalam, semua kata di dalam. Dan yang ketiga adalah si iblis dari atas. Oleh itu di dalam firman Tuhan, ya baru saja kita baca tadi di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama sekali lagi mulai ayat 10 hingga ayat 12. Ya sudah dapat ya Efesus pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang 10. Mari kita baca dengan suara yang kuat sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan dunia yang gelap ini dan melawan itulah musuh kita. Di sekeliling kita, di dalam kita, dan juga di atas. Jadi 3 pakatan ini senantiasa akan menyerang Anda dan saya. Lebih-lebih lagi yang 16 yang ada di sini. Sebab hari ini kamu akan mengisytiharkan secara terbuka, secara pribadi dan menyaksikan secara umum dan menyatakan kepada umum bahwa semua orang bahwa kamu ingin mengikut Yesus. Dan iblis tidak senang. Dan iblis akan menyerang. Amin. Takut tidak? Takut juga tiba-tiba kan? Oleh itu, firman Tuhan katakan, andalkan, kenakan perisai rohani. Kerana ini akan melindungi kamu. Amin saudara. Dan saya berkata bukan saja untuk 16, tetapi andaan semua yang ada di sini. Serangan-serangan juga terjadi di bangku sekolah. Sekolah sains, KML, UMS. Ianya juga akan menyerang. Jadi oleh itu saudara-saudari, di sini firman Tuhan menyatakan dengan begitu jelas, ya supaya kita andalkan. Apabila kita percaya ataupun andalkan ya kuasa kemenangan Allah tidak berarti bahwa kita pasif ataupun kita berpeluk tubuh. Kamu tahu istilah berpeluk tubuh? Ya, tidak buat apa-apa. Ya, okelah percaya Tuhan cukuplah. Tidak. Karena firman Tuhan menyatakan untuk melawan si iblis, dunia dan juga nafsu hidup dirimu sendiri, memerlukan setiap orang antara kita untuk aktif, ya, untuk bertindak. Semua kata bertindak. Kata sekali lagi bertindak. Oleh itu di dalam ayat-ayat yang kita akan baca sebentar nanti, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ambillah. Itu adalah satu kata kerja. It is an active word. Di mana kamu harus lakukan sesuatu, kamu harus angkat.
Firman Tuhan berkata, tetap berdiri ataupun berdiri tegaplah. Itu semua kata kerja, itu semua adalah satu tindakan. Kelemahan Kristen adalah ini. Kita hanya happy datang gereja hari Minggu. Hari Isnin hingga hari Sabtu lupa Tuhan. Hari Minggu, oh gereja ya, oke lah. Anak-anak muda kita pula kadang-kadang hari Minggu, mami pun perlu tendang baru bangun. Kata pada kawan sebelahmu, macam aku kenal orang itu. Amin saudara. Kita tidak cukup aktif. Oleh itu kita lemah. Jadi oleh itu di dalam ayat firman daripada petikan ini saya ingin memberi 7 tabiat. Berapa tabiat? Berapa tabiat? 7 perkara di mana kamu harus kerjakan. Ya. 7 disiplin ini, 7 kebiasaan ini sangat-sangat diperlukan. Supaya kami dapat melawan si iblis. Karena tujuan iblis jelas di dalam Alkitab. Firman Tuhan menyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Menyatakan kepada kita si iblis jelas dengan tujuannya. Apakah tujuan si iblis? Iblis kalau dia boleh curi, dia curi. Kalau dia boleh bunuh, dia bunuh. Kalau dia boleh binasa, dia akan binasakan. Apa yang dimaksudkan? Kalau dia boleh mencuri kesukacitaanmu ataupun semangatmu, dia akan curi. Kalau dia akan dapat membunuh semangatmu, mematahkan semangatmu, dia akan patahkan dan bunuh. Kalau dia boleh binasakan hidupmu, dia akan binasakan hidupmu. Itu tujuan iblis. Jelas. Dan kebanyakan Kristen hari ini berpeluk tubuh, tunggu saja diserang. Heran tahu Kristen ini, tadi pagi saya kata, banyak orang Kristen di dalam hidup seharian mereka tidak pentingkan Tuhan. Mereka tidak pentingkan Tuhan. Ya, hari demi hari, oke lah, tahu Tuhan, kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak utamakan Tuhan. Tuhan bukanlah raja, bukanlah Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka yang berkuasa, mereka yang membuat keputusan, mereka yang memilih. Ya, kalau mau jalan sini, saya jalan sini. Tidak pedulikan Tuhan. Kalau saya mau belok sana, saya akan ke sana. Tidak pedulikan Tuhan. Tetapi jikalau ada perkara-perkara yang yang tidak baik berlaku, atau apabila mereka jatuh ataupun mereka mengalami sesuatu malapetaka dan sebagainya, mereka akan salahkan siapa? Tuhan. Tuhan saja yang dulu disalahkan. Heran. Kata pada kawan sebelummu, heran. Kata pada kawan satu lagi, heranlah kau ini. Saya bagi contoh, dalam hidup seharian, Tuhan di dalam store kami, kami simpan Tuhan di dalam store. Tuhan masuk sana, jangan kacau saya. Jadi kamu teruskan hidup kamu. Tidak pernah pikir Tuhan, tidak pernah utamakan Tuhan, tidak pernah pikir Tuhan kamu senang hati atau tidak, Tuhan bolehkah tidak, Tuhan apakah langkah yang saya harus lakukan seterusnya. Jarang kami tanya, semuanya kami pilih sendiri, kami hidup untuk sendiri. Dan Tuhan di dalam storeroom. Itu adalah kita. Kebanyakan antara kita, kebiasaan kita. Tetapi kalau ada hal-hal terjadi,
Bila kita sakit kah, kita apakah, kita masalah inilah, masalah, kita temui masalah lah. Ya, kami akan pergi storeroom, tarik Tuhan keluar dan tuduh Tuhan. Tuhan, mengapa hidup aku begini? Di mana kau Tuhan? Kamu paham tidak? That's us. Itulah mengapa kita begitu Kristen, begitu lemah. Di dalam hidup seharian kita ketepikan Tuhan. Tetapi bila kita bermasalah, kita akan tuduh Tuhan. Kita akan salahkan Tuhan. Dan kita mulai tawar hati. Dan kita kata, tidak peduli Tuhan lah. Sebenarnya dari mula kamu sudah tidak pedulikan Tuhan. Jadi oleh itu, hari ini, semua kata hari ini. Dengar baik-baik. Hari ini, dengar firman Tuhan. Hari ini, buka hati kita. 7 tabiat untuk menguatkan kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yang pertama adalah terapkan kebenaran Tuhan. Semua kata terapkan kebenaran Tuhan. Dalam ayat ke-14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Baca sekali lagi. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Semua bapak-bapak di sini, ya semua para lelaki, ya saudara-saudara di sini akan paham, ya betapa pentingnya tali pinggang, betul tak? Karena tali pinggang tolong kita, seluar kita tidak jatuh. Amin. Ya. Kalau tali pinggang loose atau kalau tidak ada tali pinggang, ya mungkin akan terjatuh seluar kita. Kamu paham tidak? Jadi tali pinggang adalah penting supaya dia dapat mengikat. Dan firman Tuhan adalah kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan mengikat hidup kita, support, ya ataupun dia membantu, ya hidup kita supaya ya kita tidak akan tertangkap dengan seluar terjatuh. Kamu paham saya? Sama ada dalam dosa, perzinahan kah, rasuah kah, kompromi lah, dan sebagainya. Kebenaran akan melindungi hati kita dan hidup kita daripada tidak terus jatuh, terus tenggelam di dalam dosa. Tanpa kebenaran kita mulai kompromi. Semua kata kompromi. Karena kebenaran memberi ketulusan di dalam hidup kita. Kebenaran memberi kejujuran di dalam hidup kita. Tanpa kebenaran, kita mulai kompromi. Kita tidak dapat membezakan antara apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang jahat, dan apa yang murni, dan apa yang dosa. Kita tidak dapat bandingkan atau membezakan. Jadi kalau kita tidak dapat mempunyai kebenaran untuk memegang kita akan terus jatuh dan terus jatuh. Saya beri satu contoh. Suara dunia ini mengatakan bahwa seks sebelum kawin adalah normal. Jadi banyak anak-anak muda kita, dengar, kalau kamu sudah berusia 20-an lebih, 30-an, dengar. Bapak-bapak juga dengar.
mengatakan seks sebelum kawin adalah normal, tidak apa-apa, oke bah. Selagi ada cinta, oke bah. Dan bila seseorang itu terjatuh di dalam hubungan intim ataupun seks sebelum kawin, banyak anak-anak Kristen akan jatuh dalam dosa ini dan mulai hamil. Jangan ketawa, karena ini adalah benar. Karena ia sangat menyakitkan. Dan jikalau tidak ada kebenaran, terus, walaupun sudah jatuh, kalau tidak ada kebenaran terus memeluk ataupun memegang kita, kecenderungan kita adalah terus jatuh lagi dalam dosa yang lebih mendalam. Apanya? Menggugurkan anak. Pengguguran itu adalah dosa yang lebih dahsyat. Karena kita meragut satu nyawa. Amin saudara. Amin saudara. Nah, saya kata di sini bukan dengan sembarangan. Saya kata di sini bukan dengan tidak mempunyai belas kasihan. Saya katakan ini bukan karena saya angku dan saya sombong dan saya kudus dan suci, tidak. Saya kata di sini sebagai seorang pastor, seorang gembala yang dimana saya telah pun melihat begitu banyak anak-anak muda kita telah jatuh dan gugur dengan begitu teruk, dosa demi dosa sehingga mereka tidak larat bangkit kembali dan hidup mereka terus dibinasakan si iblis. Dan saya telah melihat begitu banyak ibu bapa yang remuk hati dalam hal ini. Yang sakit hati. Saya telah melihat banyak keluarga-keluarga berpecah belah oleh kerana ini. Mengapa? Kerana tidak berikat pinggangkan kebenaran. Apa yang kebenaran dapat lakukan adalah ini, saya bagi contoh. Iya. Mungkin anak-anak muda kita tidak mempunyai tabiat untuk menerapkan firman Tuhan, mengikut jalan Tuhan. Seperti mana yang saya katakan, mereka simpan Tuhan di dalam store. Dan mereka jatuh. Dan hamil. Jikalau kita mengandalkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, sudah berdosa, jangan berdosa lagi. Bertobat. Dan jangan terus berdosa. Amin saudara. Di tengah-tengah kita, saya tidak tahu, saya tidak kenal kamu secara pribadi. Saya tidak tahu juga situasimu, situasi keluargamu. Saya ingin katakan kepada sini, jikalau saja, sebelum hari ini, sebelum kamu dengar firman Tuhan ini, kamu pernah jatuh di dalam seks sebelum kawin, dan ada pula yang jatuh lebih mendalam, menggugurkan anak. Saya di sini bukan menghakimi kamu. Dan saya di sini ingin mengundang kamu. Hari ini kamu telah dengar kebenaran Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bertobat, berikat pinggangkan kebenaran mulai hari ini. Ada amin? Ada amin? Si iblis akan terus berbisik di dalam telingamu sekarang. Mungkin sebentar nanti saya akan kata dengan lebih sedikit. Tetapi apa yang saya kata terlebih dahulu supaya kamu tidak terlepas ini. Si iblis mungkin berbisik di dalam telingamu, nah kamulah ini, nah habislah kamu ini, nah tidak bergunalah kamu ini. Tetapi saya ingin katakan padamu, jangan dengar
kata iblis. Amin. Siapa yang kita harus dengar? Kita dengar firman Tuhan. Jangan terperdaya lagi oleh bisikan dan tuduhan si iblis. Hari ini, andalkan Tuhan. Andalkan kebenaran Tuhan. Berikat, pinggangkanlah kebenaran. Semua kata berikat, pinggangkanlah kebenaran. Yang kedua, ya, adalah mengekalkan hubungan dengan Kristus. Yaitu kamu harus senantiasa mengekalkan hubungan erat dengan Tuhan. Jangan hanya cari Tuhan bila ada masalah. Senang susah cari Tuhan. Amin. Masa senang haleluya. Masa susah tolong Tuhan. Senantiasa dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, berbaju zirahkanlah keadilan. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 dan berbaju zirah ataupun the breastplate, ya. Di masa dulu, di masa peperangan, baju zirah adalah untuk melindungi hatimu. Jantungmu. Hati dan jantung. Okay? Heart, protect your heart. Okay? Ataupun organ-organ yang penting di dalam hidup, di dalam tubuh Anda. Jadi kamu baju zirahkan, ianya akan melindungi daripada panah, anak-anak panah, okay, menyucuk ataupun membunuh kamu. Yang kedua adalah baju zirah pada dulu kalanya dipakai juga untuk mengenal pasti siapakah kamu. Masa peperangan dulu, ya, kamu dapat tahu sama ada dia adalah musuh ataupun kawan melalui baju zirah mereka. Karena baju zirah mereka akan mempunyai tanda-tanda, ya, or what we call dalam bahasa Inggris the crest. Okay. Mempunyai tanda-tanda. Jadi baju zirah adalah sangat penting. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah keadilan kita. Ada amin saudara? Tuhan Yesus adalah keadilan kita. Dia adalah baju zirah kita. Bila kita andalkan Tuhan Yesus, bila kita percaya Yesus, kita menjadi kepunyaan Tuhan. Amin. Bila kita di kepunyaan Tuhan, berarti bahwa kita diampuni, kita diberi hidup baru, kita diberi kuasa. Ada amin saudara? Kata pada kawan sebelahmu, percayalah. Yang sudah tertidur sana tolong bangunkan dia, kasihan dia. Mungkin semalam dia game 1 hari. Ya. Boring kah teman saya ini? Nah, gurau saja. Oke. Mungkin dia terlampau letih. Oke. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini adalah apabila kita zirahkan keadilan. Keadilan ini adalah siapa? Karena Yesus adalah keadilan kita. Bila kita andalkan, when we have the breastplate of Christ, kita menjadi kepunyaan Tuhan. Jadi bila kita menjadi kepunyaan Tuhan, kita harus erat di dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, ya, giat melayani. Semua kata giat melayani. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-15, mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Secara prinsip kesimpulan ianya boleh mengatakan bahwa kita harus giat melayani karena si iblis tidak senang bila umat Tuhan melayani. Lebih kamu melayani, lebih si iblis akan geram. Nah, itu perkataan yang saya mau katakan, ya. Jadi oleh itu
Melayani. Kita tahu bahwa exercise, apa dia dipanggil exercise? Bersenam. Ya, bersenam adalah lebih lagi kita bersenam, lebih fit kita, betul tidak? Oke. Demikian juga dengan di dalam hidup kita. Lebih lagi kita melayani, lebih kita akan menjadi fit secara rohani. Jadi oleh itu, jangan hanya senang datang ke gereja pada hari Minggu. Itu bagus. Ya, karena datang ke gereja adalah satu pelayanan. Ada amin? Ya. Daripada kamu duduk di rumah, tidur. Ya. Kamu datang memilih untuk datang gereja walaupun penat, walaupun tertidur, tidak apa, Tuhan kasihimu. Oke? Alright. Tetapi saya ingin katakan, kamu datang ke gereja itu sudah mengalahkan si iblis. Amin saudara. Beri syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu di sini, tidak perlu angkat tangan lah. Saya hanya tanya. Berapa banyak antara Anda pada hari ini, ya, pada pagi tadi, ya, ada terlalu di dalam mindamu bahwa tak perlu datang gereja lah hari ini. Ya. Tetapi kamu melawan pikiran itu. Kamu melawan bisikan itu. Kamu menolak si iblis dan kamu memilih Tuhan. Haleluya. Ya, kata pada kawan sebelahmu, saya bersyukur kamu di sini. Sebab datang ke gereja juga adalah satu pelayanan. Dan jangan berhenti saja datang ke gereja. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang dapat kita layani. Kita harus giat melayani. Semua kata giat melayani. Amin. Ya, yang pertama, terapkan kebenaran Tuhan. Mari kita kata sama-sama, terapkan. Yang kedua, kekalkan hubungan dengan Kristus. Kata sama-sama, kekalkan. Yang ketiga, giat. Dan yang keempat, percayailah Allah dalam segala sesuatu. Dalam segala keadaan yang kamu alami. Ya. Efesus pasal yang ke-6, ayat ke-16. Mari kita baca. Mari kita baca 1, 2, 3. Dalam segala keadaan. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari... Ya, siapa kasih jahat itu? Betul, pandai kamu. Oke. Pergunakanlah ataupun dalam bahasa Inggrisnya lift up, angkatlah perisai. Angkatkanlah perisai iman. Kerana perisai ini dapat menghalang semua panah-panah berapi si iblis. Percaya pada Tuhan. Nah, kamu telah mendengar banyak kata-kata yang keras daripada saya ya untuk 20 menit ini. Mari saya bawa satu cerita. Nah, cerita ini bukan dari Alkitab ya, tapi hanya satu cerita. Ada satu kali si iblis ada satu jualan besar-besaran. Oke? Big sale. Kalah lagi Paksen. Kalah lagi milih mewah. Oke? Jadi ada jual murah. Jadi di dalam jualan murah itu banyak senjata-senjata si iblis dipamerkan dengan harga-harga yang berlainan. Banyak panah-panah ya yang berlainan di situ. Jadi konco-konconya ya, si iblis-iblis yang lain, semua konco-konconya pergilah shopping. Ya, kan jualan murah. Ya, ada panah malapetaka, ada panah kesakitan, ada panah kedengkian, ada panah bertengkar, ya dan sebagainya. Banyak panah-panah yang mereka boleh gunakan untuk serang Kristen. Jadi apabila mereka pergi tengok-tengok semua beli belah, mereka semua dapati bahwa ada satu senjata yang paling kecil.
tetapi paling mahal. Terkejut semua konco-konco si iblis. Jadi mereka tidak tahan, mereka tanya, "Oh, wahai iblisku." Macam bosku. Ya. Mengapa? Di antara semua senjata-senjatamu, yang ini paling kecil tetapi paling mahal. Si iblis kata, "Oh, apa yang kamu tidak tahu adalah ini. Senjata ini walaupun terkecil, tetapi paling bisa. Paling beracun. Paling kuat dibandingkan dengan panah-panah yang lain. Karena anak panah ini adalah anak panah keputusasaan. Anak panah keputusasaan, mereka tanya. Iya, si iblis kata. Karena anak panah ini bila saya tembak, dipanggil tembak lah. Oke, alright. Bila terkena sesiapapun, pasti, guarantee 100% orang itu akan lemah semangat, tawar hati, putus asa. Wah. Saudara-saudari dalam Kristus, dengar dan dengar baik-baik. Banyak Kristen yang sudah berhenti mengikut Tuhan. Karena apa? Karena kekecewaan dan keputusasaan. Kamu paham? Karena apa masalahnya? Karena apabila setiap kali si iblis memakai panah keputusasaan, mereka tidak mengangkat perisai iman. Karena perisai imanlah yang dapat menghalang semua tuduhan-tuduhan si iblis. Sebenarnya tadi saya sudah katakan, ya, bila kita jatuh di dalam dosa, apa yang si iblis akan datang? Ya, lakukan. Iblis yang pertama kali, ya, bila dia datang tidak habis-habis menuduh kamu, betul tidak? Kamu sudah berdosa. Kamu tidak berguna lagi. Tuhan tidak akan ampuni kamu. Semua tuduhan-tuduhan dan tipu muslihat iblis akan terus berderang di dalam telingamu. Dan oleh itu, dengar, kalau kamu tidak mengangkat perisai itu, hati kamu akan terkena panah itu. Dan hati kamu akan mulai lumpuh. Semangatmu akan jatuh. Kamu mulai tawar hati. Kamu mulai putus asa. Kamu tidak larat lagi berjalan mengikut Tuhan. Itu adalah apa yang terjadi kepada banyak Kristen hari ini. Jadi oleh itu, kata pada kawan sebelahmu, angkat perisai imanmu. Kata lagi pada yang satu, angkat perisai imanmu. Dan kamu harus peka. Nabi Ilya, dibandingkan dengan kita semua, kami tidak dapat bandingkan diri kita dengan si Ilya. Sebab Ilya tuh hebat sekali. Tetapi ada satu kali di mana Nabi Elia tidak mengangkat perisai imannya. Walaupun dengan pelayanan yang begitu hebat, Ratu Jezebel hanya mengatakan beberapa kata, bukan lagi pakai senjata, kata-kata sahaja. Terkena Elia. Dan Elia mulai putus asa. Sehingga dia mau mati. Kamu paham? Oleh itu, kamu dan saya harus peka. Ada amin saudara? Wih, banyak lagi nih. Kata pada kawan sebelahmu, sabar ya. Oke, yang keenam. Kelima. Kelima kah?
Ya, kelima. Aku testing saja. Kelima, yaitu menangi pertempuran minda. Kala menang semuanya di dalam minda kamu. Ianya akan bermula di dalam minda kamu. Jikalau minda kamu kalah, ianya akan mempengaruhi semangatmu. Dan bila semangat kamu jatuh, maka imanmu juga akan gugur. Amin saudara. Jadi si iblis akan senantiasa membisik, dia tidak akan berhenti menuduh, membisik dan sebagainya. Dan oleh itu kamu harus menangi pertempuran minda. Oleh itu firman Tuhan mengatakan, mari kita baca ayat 17, 1, 2, 3. Berterimalah ketopong keselamatan. Apa itu ketopong? Topi keledar. Ya, helmet. Siapa yang pakai motor di sini? Ataupun siapa yang pandai pakai motor? Ada kan? Kalau ada motor mesti ada helmet kan? Kalau tidak kena tangkap polis. Tetapi helmet adalah untuk apa? Lindungi kepala kita daripada terhempas. Betul tak? Demikian juga. Ketopong rohani ini ataupun helmet rohani ini adalah untuk melindungi pemikiran kita daripada dicemari iblis. Ataupun ditipu iblis. Jadi oleh itu saudara-saudari, kamu harus tahu. My sadness. Itu sad lah, sad itu. Satu kesedihan saya adalah Kristen hari ini tidak tahu firman Tuhan. Kami jarang baca firman Tuhan. Kami hanya dengar firman Tuhan pada hari Minggu. Dan pada hari Minggu kalau khotbahnya lebih panjang daripada yang biasa seperti hari ini, kami mulai resah. Bayangkan, kamu 6 hari tidak makan. Hari Minggu hanya makan sarapan pagi. Cukup tidak? Cukup tidak? Garanti kamu mati. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Hari-hari kita tidak peduli, tidak baca firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, tidak memikirkan firman Tuhan. Kami hanya mengharapkan hari Minggu di mana padri dapat membawakan firman Tuhan dan harap-harapnya sedap. Kadang-kadang tertidur juga. Dan itu kami kata, sudah cukup untuk rohani kita. Tidak cukup saudara. Dan tidak heranlah mengapa banyak Kristen yang lemah. Lebih-lebih lagi yang anak muda. Ke-16 yang akan ditetapkan hari ini. Tidak perlu angkat tangan, jawab saja dalam hati. Oke? Ya. Adakah kamu mempunyai kebiasaan untuk membaca firman Tuhan? Kalau kamu tidak mempunyai kebiasaan ini, macam mana kamu boleh menjadi Kristen yang kuat? Saya ingin tanya kamu. Bagaimana kamu boleh bertahan serangan-serangan iblis dengan yang bertubi-tubi ini? Bagaimana kamu dapat membezakan antara kebenaran dan juga muslihat si iblis? Karena dunia ini akan terus coba memperdayakan kamu untuk kompromi. Untuk kata tidak apa-apa firman Tuhan. Seperti mana yang saya katakan, hubungan seks ataupun hubungan intim sebelum berkawin oke, Pak, biasa Pak. Perhubungan sama jenis, oke Pak, dunia modern ini. Kami ketawa, ada satu survei di antara semua anak-anak Kristen. Kalau saya tidak silap, lebih kurang 3.000 anak-anak muda. Usia daripada 16 sampai ke 25. Diberi satu soalan. Okekah
untuk seseorang mempunyai hubungan seks sama jenis ataupun mempunyai perhubungan sama jenis. Is it okay for a homosexual relationship? Dan ini hanya ditanya kepada semua Kristen-Kristen. Anak-anak Kristen yang membesar di gereja. Apa jawabannya? 82, kalau saya tidak silap, 82% daripada 3.000 orang yang mengambil soalan itu menjawab oke, bah. Saya ingin kata di sini, kami tidak membenci homoseksual. We do not hate homosexual. Pintu gereja senantiasa terbuka untuk semua. Tidak kira pembunuh kah, ya, ataupun apa saja, siapa saja. Tetapi apa yang kita katakan, setiap orang yang datang ke dalam gereja yang bertemukan Tuhan harus berdepan dengan kebenaran Tuhan. Saya bagi satu contoh. Ada banyak orang yang berzina. Kamu paham? Mereka datang ke gereja. Kami terima. Sebab Tuhan akan terima mereka. Tetapi adakah Tuhan, what do you call that? Allow, mengizinkan hidup mereka terus berzina? Tidak. Kamu paham? Kamu paham tidak? Katalah saya penzina. Saya datang ke gereja, saya datang kepada Tuhan. Kamu pikir Tuhan akan terima tidak? Terima saya tidak? Halo. Siapa yang kata terima, angkat tangan. Siapa yang kata tidak terima, angkat tangan. Siapa yang kata tidak tahu, angkat dua tangan. Tuhan terima. Kan Zakheus Tuhan terima. Kan perempuan yang berzina Tuhan terima di dalam Alkitab. Tetapi apa yang Tuhan kata pada mereka? Setelah mereka diselamatkan, setelah mereka diterima, Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mungkin ada antara kita yang mempunyai kecenderungan untuk sama seks. Kamu datang kepada Tuhan. Tuhan terima kamu. Dan Tuhan akan juga berkata padamu, hiduplah sesuai dengan kehendak saya. Bukan dengan kehendak kamu. Kalau saya seorang penzina, kata saya penzina. Saya datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, saya kenal Tuhan. Tapi saya terus hidup di dalam perzinaan. Adakah itu berkenan? Tidak. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itulah pokoknya. Jadi oleh itu, ya, yang keenam. Dan ini ada kena-mengenangan dengan kebenaran firman Tuhan. Berakarlah di dalam firman Tuhan. Artinya firman Tuhan berkata, dalam ayat 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Terimalah. Firman adalah bagaikan pedang. Bagaimana kami mengalahkan si iblis? Dengan firman Tuhan. Masa tidak mengizinkan, tapi kamu pulang kamu baca Matius pasal yang keempat. 3 kali si iblis mencoba menyerang Tuhan Yesus. 3 kali si iblis gunakan cara duniawi, cara nafsu dan sebagainya untuk menyerang Yesus. Dan ketiga-tiga kalinya Tuhan menjawab dengan apa? Firman Tuhan. Dan itulah senjata kita. Jadi oleh itu jikalau kita tidak tahu firman Tuhan, kami tidak punya senjata. Si iblis ada anak panahnya. Apa yang kamu ada? Tangan kosong. Dan itulah masalahnya.
Jadi oleh itu saudara-saudari yang akhirnya yang ketujuh, kata pada kawan sebelah, berakhir sudah nih. Kata pada kawan yang satu lagi, syukur. Berdosa kamu. Ya, gurau saja. Ya, terus berdoa, semua kata terus berdoa. Ayat 18, mari kita baca 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam segala doa. Apa yang dimaksudkan di sini? Ada banyak perkara di dalam doa yang kita harus pelajari. Firman Tuhan dengan begitu jelas mengatakan, ya, kita berdoa dengan akal budi. Kita juga berdoa di dalam roh. Ada bahasa roh yang kita harus minta daripada Tuhan. Dan bahasa roh ini sama ada bahasa malaikat atau bahasa manusia. Ya, Tuhan akan berikan supaya kita boleh gunakan doa ini. Dan doa ini adalah seperti urapan. Ianya adalah seperti pelekat ataupun gam glue yang melekat semua perisai-perisai ini supaya ianya tidak longgar ataupun tidak terjatuh. Amin saudara. Keenam perisai yang baru saja saya katakan tadi. Ya. Yang mengatakan mengenai perisai, apakah perisainya? Yang pertama itu apa? Dalam bahasa BM-nya saya mau because English is the belt, okay? Yang pertama adalah, yang kedua, berziarahkan apa? Okay? Yang ketiga, kasut. Yang keempat, ketopong. Yang kelima, perisai. Dan yang keenam, pedang. Apa yang doa lakukan adalah, ianya adalah seperti urapan. Semua kata urapan. Kata sekali lagi urapan. Ya, dia akan mengekalkan, dia akan menguatkan, dia akan mengikat semuanya ini di dalam hidup kita. Dan oleh itu umat Allah harus berdoa. Belajar berdoa. Kalau tidak, hidup Kristenmu akan menjadi sia-sia. Kamu akan menjadi lemah. Ya, dan kamu tidak dapat bertahan di dalam pertempuran, di dalam perjalanan hidup Kristen Anda. Amin saudara. Ya, kata pada kawan sebelahmu, pakailah perisai. Perisai apa? Dipanggil perisai apa? The armor of God, perisai Tuhan. Is called perisai apa? What's called the perisai? Iman. Ya, okay. Kata pada kawan sebelahmu, pakailah perisai iman. Amin saudara. Kita lihat. Saya ingin jemput Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita lihat soalan ke-7 ini. Saya ingin kamu merenungkan firman Tuhan untuk sebentar. Lebih-lebih lagi untuk ke-16 saudara-saudari yang akan didoakan. Ya. Adakah ke-7 tabiat ini? Perisai-perisai ini, ianya kuat di dalam hidupmu, ataupun ianya sudah menjadi longgar. Adakah kamu masih hidup dalam kebenaran Tuhan, atau hidupmu mulai berkompromi? Banyak alasan-alasan. Banyak yang kamu coba membenarkan diri. Bila kamu tahu, ianya dosa.
Yang kedua, bagaimanakah perhubungan kamu dengan Tuhan Yesus? Adakah ianya biasa-biasa saja? Ataupun kamu tidak begitu kenal Tuhan? Kamu tahu kamu datang dari keluarga Kristen, tapi kamu tidak tahu iman mengenai imanmu. Adakah kamu melayani? Ataupun giat melayani? Mungkin ada antara kita yang ada di sini, dulunya giat melayani, tetapi kamu sudah berhenti. Saya ingin mendorong kamu kembali melayani. Ada amin? Kembali melayani. Yang belum pernah melayani, mula melayani. Tanya pastor-pastor kita, tanya kawan-kawan kita bagaimana kita boleh melayani. Ataupun adakah saat ini tangan kamu begitu lemah sehingga kamu tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat perisai iman lagi? Kamu mungkin paksa dirimu datang ke gereja tapi hatimu kosong. Kamu sudah mulai tawar hati. Mungkin ada antara kita yang kamu terkata, saya sudah hilang semangat. Saya tidak mampu lagi angkat perisai ini. Kamu kehilangan iman. Ataupun di antara kita sudah mulai kalah di dalam minda. Kami terikut-ikut duniawi. Kami terikut-ikut kata orang. Kami terikut-ikut bisikan si iblis. Sama ada suara di keliling kita. Ataupun suara nafsu hati kita. Ataupun serangan daripada si iblis. Kamu tahu kamulah orangnya. Dan Tuhan tahu siapakah kamu. Di antara kita, adakah kita membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan sahaja yang dapat melindungi kita. Ataupun doa kamu. Bagaimana doamu? Adakah ianya biasa-biasa sahaja? Atau kamu senantiasa merindukan Tuhan? Berharap kepada Tuhan? Dari ketujuh ini, saya tidak tahu ada berapa yang lemah. Tetapi pada hari ini saya ingin kamu pilih satu saja. Di mana kamu kata, Tuhan, saya tahu saya lemah dalam banyak bahagian, dalam banyak perkara. Tetapi ini satu perkara yang Tuhan menyentuh hati saya dan saya ingin melakukan sesuatu. Saya ingin melakukan sesuatu untuk menguatkan iman saya. Jadi oleh itu di dalam sebentar nanti, kita akan mengambil lebih kurang 30 saat untuk berdoa. Kamu dengar apakah Tuhan mau kamu lakukan. Di antara ketujuh-tujuh ini, apa yang Tuhan ingin kamu lakukan. Buka hatimu. Buka hatimu. Ini saat Tuhan bekerja. Ini saat Roh Kudus menyentuh hati. Mari kita berdoa. Haleluya. Dengar suara Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi yang mulia ini kami bersyukur kepadamu.
Kerana Tuhan berbicara kepada setiap yang ada di sini. Kuatkanlah iman kami, supaya di dalam perjalanan Kristen kami ini, kami dapat berakhir dengan baik. Tuhan, dengan lagu ini, kami angkatkan sebagai doa. Kuatkan iman kami, Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Amin. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jadikan ini seruan hatimu, doa hatimu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Katakan, padaku telah diberikan kuasa. Berikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Sekali lagi, padaku, padaku kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, padaku telah diberikan kuasa. Telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.